Akhirnya saya ngomong ya. Ya, Nanti disensor ya, 7 disensor. Cukup. Angkatan 2013. Posisi striker. Wah, ada posisi. Mas Jaduk. Oh, saya yang nanya, saya yang jawab berarti. Saya kecipratan ya. Review aja. Terus Panji memang DM. Apa sih DM itu? Jangan lupa subscribe dan download kita di Spotify Premium. Selamat datang di Bola Futsal UGM Podcast. Soalnya ini udah keren lah. Keren banget ini acaranya, nyewa mie gitu-gitu. Ya Allah, enggak bro, kita ini Oh, beli. beli, ada roll mixer beli, Oh, laptop iya. beli, like-nya Udah lightning ini sih loh. seperti pantai harus Wah. lain mata ya. Kece banget tapi gimana? Gimana? Jadi ini gimana full kok? Kayaknya Ini harusnya sih ada orang tamu tamu. ya. Orang kayak betul Mas. Kita sambut Eh, Bapak Direktur. Oh, Pak Sehari selamat datang. Pak Sidum dan jajan. Bukan. Siapa? Coba dikenalkan Kita dong. undang alumni kita sebagai narasumber. Oh, alumni. Alumni itu. Oke, siap. Setidaknya bisa memberikan penjelasan mengenai ya. Yang akan kita akan bahas ya. Siap. Di sini oke. Mau masuk sekarang atau Sekarang aja nggak apa-apa. Sekarang aja. Lamaan nanti. Kita sambut alumni kita yang pertama yaitu Bang Rama. Bang Rama. Bang Susah Rama ini. boleh duduk di sini. Ini jangan Iya. disentuh nanti. Iya. Pas Sedang anaknya keren banget. Yang kedua Fulki siapa ini? Silakan. Oke. Mungkin adalah Pak Sindung. wah, bukan. Bukan. Ini alumni juga nih, Alumni alumni juga. UKM Sepak Bola dan Futsal UGM. Sekaligus ya nanti adalah kita jelaskan ya. Siap. Sambut Mas Ade. Halo. Acara apa ini? Ya, adalah ngobrol-ngobrol aja, skut-skut aja. Tapi kita belum kenalan loh, Ful. Iya. Lupa ini. Mau Kita kenalan dulu. kenalan dulu. Karena ini podcast pertama kita, jadi saya mungkin akan berkenalan dulu di sini. Yang akan menemani pemirsa dan pendengar-pendengar di sana nanti. Perkenalkan, nama saya Fulki Almas Asalim dan rekan saya. Jaduk Aryo Bismo. Panggilannya Jaduk. Kita di sini sebagai apa ya? Moderator, Nah, tidak. narator. Narator. Nah, ini narasi kayak matanya juga. Wah. Podcaster. Podcast. Cocok. Kita Jadi dari kita di sini podcast. sebagai podcaster yang akan membawakan sebuah acara dengan ya visual dan audio ya Ful ya. Kayak gitu. Jadi nanti kita di sini akan ya moderator juga bisa. Coba kita lebih keren aja podcaster. Betul. Oke. Kenapa ada ternya? Terpesona. Sebentar Mas Jaduk. Sebenarnya tadi kan di ketika masuk yang diundang alumni ya. Iya betul. Sebenarnya ini belum alumni. Ini salah besar. Mohon diklarifikasi sekarang. Oh, diulang atau Sebentar. Udah jauh. Saya Mohon sudah maaf ya, alumni, mungkin. tapi ya belum yudisium. Tapi sudah ada surat kelulusan pemirsa, aman. aman berarti ya. Jadi masih legenda itu. Masih Buset. masih aktif di ini berarti sepak bola UGM Mas. Masih harus selalu. Full. Masa kita udah belum kenalan udah ngobrol. Oh Ini iya, mau kita kenalin apa kenalan sendiri? Oh, ya. boleh perkenalan Sendiri aja ya. Oke. Dari sama. Dari yang muda dulu dong. Oh, yang udah Ade. Ya tadi seperti udah dikenalkan sama Jaduk sama Fulki, nama saya Ade Sultan Ali, biasa dipanggil Ade, alumni UGM tahun 2014. Posisi striker. Ada posisinya. ada apa sih? Oh ya, sebentar. Perlu diketahui Mas Ade ini pemilik saham terbesar Spang Mangkia Parel. Amara. Seperti itu. Saya suka mau keceplosan kalau mau ngaparel. Oke.
nggak ikut-ikutan dulu. Jangan di sini tempatnya. Lanjut, Mas Rama mungkin perkenalkan diri. Oke, malam. Jangan, kan nontonnya nggak pasti malam. Perkenalkan, nama saya Ramadan Bakti Pradama, biasa dipanggil Rama. Saya sendiri alumni UGM angkatan 2013. Tahun kelulusan nggak perlu dikasih tahu ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah pada tahu, jadi nggak perlu dikasih tahu lagi. Bisa menghitung ya? Iya, bisa menghitung. Masih bisa pakai jari. Iya, hitung mundur sih. Hitung mundur mau di DO. Udah dihitung mundur gitu. Itu kebetulan dulu saya juga aktif di UKM sepak bola dan futsal kedua-duanya. Saya maksimalkan 4 tahun saya buat 7 UKM 7. Oh itu saja Nanti sih. disensor ya 7 sensor. Cukup. Tapi full, ini apa sih kok ada ngobrol pakai mic, pakai ada meja gini? Apa sih? Oke. Mungkin kita akan sedikit menjelaskan ada apa sih ini sebenarnya. Mungkin lebih rincinya Mas Jaduk. Oh, saya ingin tanya, saya yang jawab berarti. Ada ini yang harus Oke, jadi sebenarnya proyek podcast ini proyek UKM, pengurus UKM tahun 2020, tapi karena keterbatasan tenaga dan waktu itu belum pernah dilakukan. Jadi mungkin di pengurusan 2021 punya Mas Fulki itu baru terrealisasikan. Jadi ini podcast pertama kita, kayak gitu Mas Fulki. Mungkin nanti bisa dibikin episode yang baru. Siap, ini mungkin pengawal dari podcast selanjutnya. Tercipta karena nggak ada kompetisi ya? Betul. Ini kompetisi, jadi nanti pokoknya episode yang banyak kalian podcast Mas. Dan podcast mendengarkan Dono dan Iya. Jadi gitu. Ya. Penjelasannya singkat seperti itu. Oke, Mas Jaduk, mungkin saya akan sedikit bertanya-tanya mengenai ini kan sudah pergantian periode. Nah, kemarin ini kan banyak program kerja yang belum terselesaikan ya karena memang dampak pandemi kan. Ya. Nah, mungkin ingin lebih tahu sebenarnya ini untuk menjadi awal mula podcast ini sebelumnya ada program kerja apa saja atau ya apa gitu yang bisa meramaikan sebelum adanya pandemi sampai setelah pandemi mungkin bisa ceritakan. Jadi untuk UKM sepak bola dan futsal sendiri di tahun 2020 karena pandemi dimulai bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Maret ya. Maret. Di Januari Februari kita udah sempat latihan normal dan kita sempat ikut turnamen. Oh ya sebelumnya tuh dari saya masuk di UKM tahun 2017 tuh memang fokusnya UKM ini di turnamen ya, maksudnya kegiatan fisik. Kayak kegiatan fisik itu jarang sekali. Jadi memang fokusnya prokernya ke latihan turnamen seperti itu. Nah, lalu masuk di bulan Februari itu kita sempat turnamen di Bandung. Turnamen nasional di Bandung. Lalu masuk bulan Maret setelah kita pulang dari Bandung itu pandemi datang. Betul nih pandemi ini. Assalamualaikum. Canda itu. Ah itu. Lanjut ya. Jadi proker yang udah disusun di awal karena pandemi nggak terjalankan dong. Karena memang kita tidak bisa bertemu secara fisik. Jadi di situ kita dituntut untuk berinovasi ya secara proker. Ya sebenarnya kemarin cuma sekedar webinar sih, nggak cuma UKM sepak bola dan futsal ya. UKM lain pun juga webinar dan kemarin kita sempat webinar sekali tuh Sama API ya? sama API, Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional Indonesia ya, sama API sekali. Terus nah di awal tuh juga udah sempat open tender tuh sebelum, kalau nggak salah sebelum ke Bandung open tender untuk aparel. Jadi waktu itu sempat buka open tender gitu, terus kita umumkan di Instagram, lalu ada yang mendaftar tuh ikut tendernya, terus brokernya itu, terus ya gitu aja sih sebenarnya brokernya. Sampai sekarang pandemi pun seperti itu Mas Ruki. Oke, terima kasih Mas Jaduk. Oh ya, menanggapi tadi yang Mas Jaduk sampaikan mengenai open tender, mungkin bisa dijelaskan kira-kira bentuk kerjasama. Ini kan kita sudah selesaikan kontrak kan sama yang aparel baru kita. Siapa dulu? Nah mungkin Mas Jaduk bisa menjelaskan apa namanya ya dari awal kenal sama aparel ini terus bentuknya kerjasama seperti apa. Oke, jadi saya menjelaskan open tendernya ya. Jadi open tender aparel ini kita membuka apa ya?
membuka secara terbuka untuk semua aparel yang ada di Jogja maupun di Indonesia untuk bekerja sama dengan UKM Sepak Bola dan Futsal dalam berbagai kerjasama yang nanti akan ditawarkan. Dan pada saat itu ada kalau nggak salah 3 aparel. Saya tidak mau sebut ya. Oh, oke. Sensitif. Sensitif. Saya tidak berani nanti saya di Bukan sponsor podcast ya. Bukan sponsor. takut saya. Jadi ada 3 aparel, 2 aparel mengirimkan email dan 1 aparel hanya via chat waktu itu. Jadi tidak saya tanggapi. Jadi yang 2 aparel ini setelah mengirim email kita melakukan pertemuan. Jadi kita bertemu, istilahnya negosiasi lah. Bukan negosiasi apa ya? Dari pihak aparel menawarkan kerjasama apa yang akan dia tawarkan. Iya. Lalu ya kita menanggapi kerjasama itu, lalu didiskusikan dengan teman-teman pengurus. Dari 2 aparel itu yang pada saat itu menang tender adalah sebut sekarang nggak? Boleh. 1, 2, 3. Spangki aparel. Jadi Banyak di sini. Oh iya, di sini banyak penonton ya. banyak ini 3.000. 3.000. Ini podcastnya nanti ada nggak sponsornya. Ini kan masih kosong nih. Nanti ya pasti ada. Open tender buat sponsor Open podcast. tender sponsor, Cocok. ide bagus. Jadi kita Mas Budi, jadi waktu itu yang menang Spangki aparel. Kerjasamanya ya waktu itu ya jersey home away, jersey latihan, jersey tarik dan sebagainya, rompi, kaos kaki kayak gitu. Berarti yang pemenangnya dengan negosiasi tertingginya Spangki Aparel ya. Betul, dengan penawaran terbaik. Siap. Saya nggak Pastinya bilang yang satunya nggak baik ya, cuma Iya. memang sama-sama baik tapi yang satu terbaik. Oh, seperti ya. Oke. Terus oh ya, perlu kita ketahui kalau pembahasan kali ini akan lebih mengarah ke salah satu hasil produk dan hasil negosiasi dari Betul. penawaran tersebut. Mengenai apa Mas Hidup mungkin bisa dijelaskan? Jadi mengenai jersey yang sudah diproduksi oleh Spangki sendiri, nanti di podcast ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang proses produksinya. Nanti langsung sama narasumbernya ada 2 orang ini, karena dia alumni kita juga. Siap. Keren ini programnya keren. Ini. Keren banget ya. Nih makanya saya pengen ini nanti podcastnya ini banyak episodenya. Oh, ya, harus. Betul. Satu Tapi minggu sekali nih mungkin. Oh bisa itu Bisa ya? sekali. tapi yang bahaya nanti ketika sudah besar dikomersilkan atau tidak Ah ini. itu tergantung nanti ketua selanjutnya mungkin. Apakah saya kecipratan ini sesuatu dari subscriber bola futsal UGM ini? Jangan lupa subscribe dan download kita di Spotify Premium. Oh, ini. Bunga dan kumbang. Oke, kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Bro Jaduk mengenai gimana proses pembuatan jersey. Mungkin ya bukan proses pembuatannya, tapi lebih ke proses negosiasinya antara aparel dengan UKM sendiri. Betul. Pada periodenya Mas Jaduk. Oh iya, kita lupa belum perkenalkan kalau Mas Jaduk ini sebagai ketua UKM periode 2020. UKM sepak bola dan futsal. Saya cinta di bawah. Belum. Oke. Mengakar kuat menjulang. Itu nanti dijelaskan ya. Dik. Nanti ada sendiri. Oke, mungkin kali ini saya akan lebih mengulik atau mendengar cerita proses pembuatannya. Kira-kira jersey ini dibuat kapan? Kan sebenarnya ini awal proker dari udah periode Mas Jaduk Ya betul. Tapi karena masa pandemi ini kan Sempat tertunda. sudah terbuka. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan ceritanya dari Mas Ade sebagai saham terbesar, pemilik saham terbesar Spangki. Order. Order. 99%. Oke. 1% siapa? Saya. Hey. Oh iya. Hey. Nah, sebelum ke proses pembuatan jersey, tadi mau menanggapi Jaduk ya, kalau dari Spangki sendiri, kenapa kok tertarik untuk bekerja sama UKM? Jadi kami sendiri dari Spangki melihat visi dan misi dari UKM sendiri sudah bagus gitu. Artinya Jaduk juga menawarkan ketika itu nantinya UKM itu akan membuat sebuah merch. Kemudian dia bilang kalau ingin mandiri juga di UKM karena kan dana juga
sulit ya. Untuk maksudnya untuk turnamen, untuk kompetisi itu butuh dana yang besar juga, nggak sedikit, dan kita juga kalau mau nyari sponsor juga susah karena kita memang belum klub profesional, karena kita masih di bawah UGM. Jadi sumber utamanya dari UGM, dari Ditmawat tentunya. Jadi kita perlu untuk menambah pemasukan dana tentunya. Nah itu salah satunya Jaduk bilang adalah lewat match, karena pemasukan tim sendiri kalau kita lihat tim-tim profesional lebih banyak lewat tiket, kemudian sponsor, dan kita susah untuk dapat dua itu. Apalagi untuk tiket ya, kita nggak pernah pakai tiket ketika ya. Kita ada supporter satu masuk aja senang sekali. Senang banget ya. Ada alumni datang untuk ulang tahun itu sudah suatu kebanggaan juga untuk kita. Nah kemudian adanya ide untuk membuat match UGM itulah membuat kami dari pihak Spangki juga tertarik untuk kerjasama dengan UKM. Fungsinya apa? Yaitu ya balik lagi untuk kemajuan UKM itu sendiri. Jadi kalau dari kami sih sangat senang, bangga juga untuk menjalin kerjasama antara Spangki dengan UGM. Terlepas dari itu juga kami sendiri dari Spangki, saya mewakili Spangki juga ya di sini ya. Jadi tidak hanya mewakili alumni gitu. Alumni jangan di Oh iya, kan belum. Jelas. Alumni sekali. Alumni Legenda. resmi. Legenda. Nama Nah, punggungnya alumni. Di samping itu juga karena Spangki juga pengen untuk belajar bagaimana sih caranya untuk menjadi aparel yang profesional. Nantinya kan dari UGM nanti bisa juga kita belajar kan, oh ternyata begini, ketika match kita harus mempersiapkan apa, sebelum kita launching apa yang harus dipersiapkan, kemudian inventaris segala macam, perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan, itu kan penting juga untuk kita belajar. UKM juga, ya ini UKM kan wadahnya untuk belajar ya. UKM wadahnya untuk belajar, apalagi kalau terkhusus untuk sepak bola ya, sepak bola futsal ya kita belajar tentang sepak bola futsal tidak hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan juga, mulai dari manajemennya segala macam. Kita juga UKM juga punya kan struktur organisasi segala macam. Nah itu kan juga menilik dari tim profesional. Nah kita juga pengen itu, kita pengen membentuk aparel yang profesional dimulai dari kerjasama dengan UGM. Jadi kita juga pengen apa yang kita kasih oleh UKM, UGM itu yang terbaik juga. Jadi tidak main-main. Tepuk tangan dulu untuk Spangki dong. Tiga hari berfoto di sini Tidak boleh kan, harus social oh. distancing. Ini udah ada Tribunnya sampai Oke, saya kira Tapi 3.000. ini aku mau nanggepin sedikit ya tentang Iya, boleh. match tadi. Jadi memang di awal pengurus mengusulkan untuk adanya match. Jadi kita membuat UGM match, bola futsal match. Tetapi karena kembali lagi ke pandemi, dari pengurus berpikir apakah orang-orang di luar akan membeli produk yang akan kita jual, sedangkan mereka lebih membutuhkan kebutuhan yang sehari-hari seperti makan dan sebagainya, karena di masa pandemi juga semuanya serba sulit. Jadi itu tadi UGM Merch mungkin juga bisa dilanjutkan oleh kepengurusannya Fulki ya. Dan seperti itu aja. Dan perlu kita ketahui juga kalau UGM Next ini nggak cuman pembelinya ini dari UGM saja. Oh tidak. Kita seluruh Indonesia bahkan di dunia ini membeli UGM Next. Saya cinta UGM Merch. Oke. Ya karena itu tadi dengan membeli produk original dari UGM pasti akan membantu perkembangan dari UKM sendiri. Betul. Sangat membantu. Sangat membantu. Emang kalau saya mau beli di mana nih dia match? Ada di Instagramnya. Oh, ada Instagram. Ada Instagram, Nah, di sini. ada kontak person ini. Nanti dikasih ya. Oh, Editor, Editor. tugas editor. Masih nggak editor nanti Nanti dikasih via Instagram ya ini oke. Ada nanti Instagram panjenengan semuanya sudah mantap di sini. Oh, oke. di follow semua nanti ya. Nanti di bawah sini. Rencana mau Kalau swipe masih up. Jadi kita bisa swipe up.
Ini goreng minum ya? Oh boleh Oh, kok. boleh. Saya juga Haus, haus ini. saya juga haus. Nggak apa-apa ini ngomongnya. Ini Eh, pajangan itu. Ya, ya. Strong beef. Ron. Lanjutin yang Mas Ade tadi. Proses pembuatannya. Nah itu dia. Kita udah ngomongin kerjasama, sekarang pembuatannya. Langsung saja ke. Ya, dari proses pembuatannya sebenarnya tadi dari awal tender ya. Ya. Awal tender itu kalau nggak salah dulu bulan Februari. Betul. Bulan Februari ketika itu masih di Indonesia sendiri masih Normal. masih normal ya. Karena COVID-nya baru di Cina. Masih di Cina. Ya, belum sampai di Indonesia pada waktu itu. Soalnya anginnya ke arah waktu itu. Oh iya, Ke anginnya ke Iya. utara ya. Wah. Utara. Lanjut. Ya, kemudian kita di mention pada itu di Instagramnya Bola GM untuk mengikuti tender. Nah kemudian kita tanya dulu sebelum itu tadi seperti yang saya jelaskan visi misi segala macamnya UKM apa dulu segala macam dan akhirnya kita kirim proposal sekaligus company profile Spanky ke UKM. Kemudian Februari kalau nggak salah kita sempat ketemu sekali di Jakal ya di Kopian itu. Oh iya betul. Apa itu? Nggak boleh sebut merek. Oh nggak bisa. Nggak boleh. Kita nggak sponsor. Iya. Nah, kita ketemu akhirnya di situ juga diumumkan kalau ya kami Spanky memenangkan tender untuk tahun 2020-2021. Kemudian Jaduk langsung pada waktu itu ketuanya kan masih Jaduk. Jaduk langsung memaparkan itu prokernya apa aja, apa yang harus dibuat, apa aja yang harus direncanakan segala macam. Kami juga memaparkan apa aja yang perlu kami berikan, apa saja yang dibutuhkan segala macam. Dan pada waktu itu kalau nggak salah turnamen terdekat itu pengumumannya di Maret kalau nggak salah ya. Awal Maret. Turnamen terdekat itu GMFC Betul. di bulan April. Betul. Bulan April. Kemudian Jaduk bilang ke saya kalau UGM akan menurunkan 4 tim. 2 Saputra, 2 Saputra. Ya, kalau nggak salah gitu ya. 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 Itu sekitar berapa di jumlah itu? Satu tim bisa 20, berarti ya sekitar 80 lah. Ya, sekitar Nggak, 80. lebih dari Nah, 80. itu harus menyiapkan home away third. Ya. Home away third itu. Dan saya dalam jangka waktu yang hanya 1 bulan buru-buru itu langsung pokoknya saya kontak material dulu untuk apa bahan-bahan jersey biar gak kehabisan gitu. Kemudian ketika kita sudah mau masuk ke ranah desain pandemi itu. Nah, betul. Maret ya? Bulan Maret. Bulan berarti. Maret. Maret, pertengahan Maret. Pertengahan Maret. Kita kan launching itu 11 Maret pas ulang tahunnya Spanky juga itu. Ya, launching menangnya ya. Nah, launching. Launching menang. Launching menang. Launching menang. Pengumuman menang. Nah, saya tadi cari, ya, tadi saya cari kata-katanya susah sekali. Launching menang saja. Efek apa ini? Iya. Padahal minumnya ini lah. Iya. Los mineral. Oh. Gitu. Jadi pada saat itulah kita akhirnya dari tim Spanky pada waktu itu ada Aero juga pada Ya, waktu itu. jadi Berinisiasi untuk oke lah kita buat jersey ini memiliki makna tersendiri untuk penggunanya ini. Karena dari kami juga merasa kalau mewakili UGM gitu, jersey itu juga mewakili UGM kan ketika Ya. bertanding. Sama seperti ketika para akademisi yang lain kayak Olimpiade lah ke luar negeri, mereka Nah. pakai alma mater. Identitas. Identitas mereka. Nah, kenapa kita tidak membuat alma mater kan maknanya panjang gitu, bersejarah sekali. Maknanya dalam. dalam banget. Ya kan? Tahu nggak Fulki? Wah, Filosofi nanti ada Ada sesi sendiri ya. Kita bahas nanti. Fun fact ya. Ya. Kita belajar dulu filosofi. Siap. Itu di PPSMB ada loh ya. Ada. Kita lulus ya. PPSMB. Tapi nanti ada sesi lain. Oh, iya. Ini jersey dulu. Nah, Jersey. nah dari situ kalau kita berpikir kalau
ya kita bertanding itu juga mewakili UGM, kita harus bangga juga mengenakan sebuah jersey. Kita juga harus senang dengan jersey yang kita kenakan, harus memiliki makna juga. Nah akhirnya pada itu karena kita tidak diburu waktu juga, saya sampai menggait salah satu lulusan S1 sejarah di UGM, namanya Wildan Habibie. Mas Wildan, kamu harus Oke, kita sambut. Kita sambut Atlas Pahlawan. Kita sambut Sumanto. Sumanto. Terima kasih Mas Wildan. Wildan Habibie. Saya tanya pada waktu itu, saya menjelaskan dulu kenapa maksud kedatangan saya. Baik. Padahal itu lewat telepon aja. Kan pandemi. Oh, pandemi. saya Jangan tahu. lupakan itu. Tidak boleh. Betul. Lewat telepon, saya video call. Saya mau membuat sebuah jersey yang bermakna. Maknanya tentu ya maknanya UGM. Apa sih UGM itu? Kemudian beliau berkata kalau oke, ya intinya kasih waktu lah beberapa hari untuk lebih mengulik lagi ya. Nah, kemudian saya dikirimin tuh ya berlembar-lembar makna sampai dicat tuh panjang sekali. Sama skripsi panjang mana? Skripsi apa Sama dulu? skripsimu panjang itu. Oh, iya. Jangan dibahas. Tolong jangan ketawa deket-deket. Oh, iya. Cukup jangan dibahas. Oke. Nanti ada sesi sendiri ya. Ada saya Ada yang sendiri. dalam kalau masalah skripsi dalam. Kemudian saya bersama tim pada waktu itu tim Spanky, saya kulik lagi gitu. Kita baca benar-benar, bahkan cuman dari logonya saja itu sudah banyak sekali maknanya. Kemudian ada motonya yang nanti juga kita cantumkan di dalam jersey. Bahkan kalau ini fun fact ya, fun Ya, fact. boleh. Di logo itu ada titik di tengah itu juga bermakna. Oh iya. Ya, nanti Nanti dijelaskan. Ya, nanti kita jelaskan. Ada sendiri nanti. Itu fun fact-nya. Bahkan titik saja itu bermakna bagi logo UGM. Jadi logo UGM ini bukan logo main-main gitu. Jadi saya juga pengen teman-teman yang menggunakan jersey nantinya dengan logo UGM di dada itu punya fight tersendiri, punya kebanggaan tersendiri ketika memasuki lapangan, ketika bertanding gitu. Jadi ya semangatnya juga ada di dalam menggebu-gebu ya. Iya, dengan mengetahui makna logo mungkin jadi kayak wah itu benang gitu. Nah gitu. Mungkin besok-besok sebelum bertanding kita punya kelas ini dulu menjelaskan makna UGM. Lambang UGM. Iya. Itu kan sudah ada di PSMB. Kamu ikut nggak ya? Ikut. Jangan-jangan Untuk merefresh ingatan Oh teman-teman. iya betul. Sebelum turnamen Karena kita kan punya sesi khusus Oh, menjelaskan iya. lambang yang di dada. karena di PSMB cuma seminggu ya. Iya, seminggu. betul sekali. Berarti kan PSMB harus ditambah nih. Harus di- Gimana? Tambah. Jangan ya. Mohon maaf Pak Italo PSMB, kita tidak main-main. Saya tidak DBK. Sebenarnya tadi bisa dilanjutin dulu mungkin ya Mas Adi. Ya. Terus kemudian kita kulik dari desainnya dulu. Yang ada tim sendiri pada waktu itu yang saya jelaskan tadi, si Heru, ada juga teman saya dulu, ada Husna juga, desainer Spanky. Dikulik satu persatu motif apa yang cocok untuk jersey Spanky, karena kembali lagi karena kita mau jersey itu mempunyai makna. Nah terus tidak cuman dari apa ya makna lambang aja, tapi dari warna kemudian kalau cuman bangga doang tapi nggak enak dipakai kan percuma kan? Iya. Nah kita Kita main gini. nah itu kalau lari masa nggak lebih kenceng gitu Iya. kan? Nah, yang ringan segala macam, nah itu kita juga kulik di situ, kita adakan riset juga di situ. Nah, Gitu. Jadi risetnya itu ya seputar material bahan-bahan yang mau kita pakai ke anak-anak UGM, dan kita pakai bahan-bahan yang premium di jersey yang UGM itu. Karena banyak yang tanya juga di Instagram Spanky itu apa bahannya, sablonnya apa, printingnya seperti apa, bagaimana gitu. Mungkin di podcast ini nanti dijelaskan. tapi setahu aku premium udah jarang ya. Sekarang pertalite sama
Premium aja. Masa premium itu apa ya? Kelas atas gitu. Iya. Iya betul. Tapi kalau di Pertalite dia masih kelas bawah. Bawah. Iya. Kelas bawah berarti. Kalau di bahan itu premium yang paling tinggi. Oh, begitu. Motornya pakai apa, Bu? Motor wah, soalnya men. Pertamax men. Iya, Shell. Solar. Shell bro. Pakai traktor. Jangan sebut merek Pak. Oh iya, nanti tolong di masih Bang tolong. Editor bayaran tambah. Dia yang tambah. Besok bayar ya saya. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau Shell. Aman. Kayaknya nggak ada yang nonton juga sih. Kan termasuk sandang, pangan, papan, Apa itu? kebutuhan pokok. Oh, iya. Gimana sih? Gimana Anda ini alumni UGM loh? Sandang, pangan, papan saja nggak? Oh, iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Masih ada yang mau ditambahkan mungkin Mas? Ya tadi dari bahan-bahan kita gunakan bahan yang premium, kemudian dari sablon juga kita itu juga riset itu kita coba dulu. Itu kan berulang kali kita ketemu ya. Iya. Untuk ini duk sampel seperti ini. Sampel. Bahkan sampel yang kita kasih ke Jaduk itu banyak karena kita ya pengennya yang terbaik gitu. Warnanya gimana tuh, kurang masuk apa gimana? Terus untuk fittingnya gimana? Habis itu sablonnya gimana? Enak nggak dipakai? Adem nggak segala macam gitu. Sampai dicoba juga untuk latihan segala macam gitu. Dan akhirnya dari riset-riset itulah karena banyak teknologi-teknologi yang kita gunakan ya. Jadi robot. Di dalam Jadi jersey itu ada maknanya, ada segala macamnya. Kita sebut dengan sebutan Spunky teknologi. Spantek itu ya? Iya. Saya pernah dengar itu. Spantex, Spunky Technology. Dan untuk di Jogja juga kayaknya baru ada di Spunky itu teknologi-teknologi gitu. pastinya. Teoritis banget ya Iya. kayak kampusnya ya. Iya. Belum pernah dengar ada aparel lain tuh pakai teknologi apa tuh, belum ada. Eksklusif hanya di Spunky Spunky apa? aparel. Iya sih. Masih Editor masih masih. mau Instagram di sini. Gitu sih. Oke, mungkin Mas Jaduk mau bertanya-tanya lagi. Iya, jadi kan tadi saya dengar kalau Spunky aparel ini pakai teknologi Spunky ya, Spantek gitu. Bisa jelasin nggak Mas Ade, gimana sih teknologi yang dipakai bersama Spunky ini? Ya, sebelumnya selain menggait Wildan Habibie tadi, Ya. teman saya di lulusan S1 sejarah, saya juga menggait legenda hidup sepak bola futsal UGM. Kenapa? Karena saya juga pengen tahu lebih dalam juga tentang KM, Nah, tentang UGM kayaknya saya lebih tahu ya daripada dia. ya. Nah, jadi saya pengen lebih tahu tentang KM karena beliau juga mantan ketua UKM Oh iya. tahun Iya. 16. Oh, 2016. Itu harusnya saya, tapi saya nggak mau. Kenapa itu kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman di sini. Wah itu panjang itu prosesnya. Oh, wajar. Nanti ada sesi sendiri. Ada sesi sendiri lagi. Harusnya saya nggak tahu, terus diganti lagi. Saya pas peresmian itu saya Bus ya? ngumpulin. Saya Bus. Oh ya, betul ya. Ya, saya ngumpulin. Jadi saya menggait Rama untuk apa namanya? Apa plus minusnya dari jersey yang sudah kita buat gitu kan, terus gimana masuk nggak sama makna yang mau tak sampaikan. Karena saya menggait Rama untuk masuk ke project sama UGM. Project jersey ya. Jadi memang menggait, khusus menggait legenda itu jersey UGM tuh. Betul, karena kan sudah beberapa macam jersey yang saya coba selama ini ya. Kalau Jadi boleh tahu pentingnya berapa kain lama itu? terbaik gitu ya. Berapa lama kalau boleh tahu Mas Rama? Kalau boleh tahu ya nggak perlu lah ya. Oh. Nggak perlu. Ya, sekitar Jangan. 14 semester lah. Kalau formalnya 4 tahun. Cuma kan kadang bisa lebih ya gitu. Nah. Jadi ada satu turnamen yang mungkin tidak membatasi umur seperti itu ya. Ikut lagi. Alhamdulillah masih bisa ikut. Jadi bisa dikira-kira sendiri seberapa lama jangka waktu saya menempuh pendidikan ini gitu. Gitu sih, sama apa nggak cuman untuk maknanya aja, tapi saya juga pengen Rama tahu ini saya punya Spunky teknologi Spantek tadi. Gimana menurutmu kita pakai menggunakan
Spantek ini gimana untuk UGM gitu. Jadi nanti dijelasin sama-sama lah tentang Spantek ini. Oke. Saya nambahin gitu. Jadi teman-teman di sini kayak kita udah dengar tadi, Spunky pakai teknologi tersendiri khusus yang dipakaikan di jersey UGM dan menggait salah satu legenda UGM, legenda sepak bola dan futsal. Teguran dulu ya, Mas Rama ini. Jadi karena memang sudah melegenda dalam persepak bolaan dan perfutsalan UGM, mungkin Mas Rama juga sudah merasakan Beratus-ratus jersey. berapa Mas? Ratusan jersey ya? Ratusan jersey yang sudah dipakai di berbagai turnamen selama karirnya di UGM. Mungkin Mas Sedikit Rama nanti berlebihan. Mempunyai caps terbanyak. caps terbanyak ya? Caps terbanyak. Belum ada yang bisa menandingi, hingga detik ini. Mungkin mau. Oh, tuh. Kacau ini, kacau. Kalau legenda kan gitu ya. Iya. Dia main di satu tim. Just one club. Capsnya terbanyak. Caps terbanyak, kartu merah Terbanyak. terbanyak. Jangan dibahas. Ada sisi lagi. Betul. Habis ini kita di luar. Ya, jadi Mas Rama sudah merasakan ratusan jersey di fakultas, di jurusan maupun di UGM sendiri. Mungkin Mas Rama nanti bisa menjelaskan apa sih yang membedakan jersey-jersey terdahulu dengan jersey yang dipakaikan teknologi Spunky. Oke. Alhamdulillah ini yang paling pertama akhirnya saya ngomong ya. Setelah sekian Berapa menit? sekian